Kita dibawa kembali ke Westeros, namun kali ini dinasti Targaryens masih berdiri kokoh. Series prequel Game of Thrones yang berlatar waktu 172 tahun sebelum kelahiran Daenerys Targaryen ini menampilkan drama politik yang sama serunya dengan musim-musim awal Game of Thrones. House of the Dragon musim pertama ini menyajikan latar belakang terjadinya perang saudara di Westeros yang dikenal sebagai The Dance of the Dragons. Sama seperti kebanyakan konflik besar di Westeros, peperangan ini dilatari oleh takhta besi yang sudah diduduki oleh para raja dari dinasti Targaryen. Pengenalan kembali ke Westeros. House of the Dragon musim pertama ini menjadi landasan dari segala hal yang akan kita saksikan di musim selanjutnya. Musim ini juga menjadi pengenalan kita kembali ke Westeros yang tidak jauh berbeda dengan Westeros yang kita lihat dahulu. Bedanya ada sejumlah klan yang masih berada di atas dalam hukum rimba. Klan-klan seperti Targaryen, Hightower, dan Valyrian menjadi pemain utama kali ini. Pengenalan struktur serta kultur dari Westeros sebelum kehadiran Daenerys Targaryen ini diberikan melalui eksposisi yang tidak terkesan seperti sebuah pelajaran sejarah dan budaya, melainkan seperti sebuah hiburan yang mengintegrasikan sejarah dan budaya fiksi yang asik untuk diikutin. Konflik asik yang mendebarkan. Walaupun terkesan ada banyak konflik yang ditampilkan, namun semua itu tertumpu ke dua hal. Hubungan pertemanan yang mulai rumit serta ambisi akan kekuasaan. Dua hal tersebut adalah pendorong utama konflik-konflik yang ditampilkan dan setiap konflik yang tampil selalu dapat dikaitkan dengan kedua hal tersebut dengan mulus. Performa yang melarutkan. Performa para pemeran di House of the Dragon terasa melarutkan saya ke suasana yang dibangun di setiap adegan-adegannya. Sejumlah performa favorit saya adalah performa Rhys Ifans sebagai Sir Otto Hightower yang membawakan dialognya dengan style Shakespeare, suara yang lantang namun lembut, serta dengan sedikit petunjuk ambisius di ekspresinya. Lalu Paddy Considine sebagai King Viserys Targaryen yang membawakan performa intens, berwibawa, berkuasa, namun memiliki luka yang dalam di hatinya. Performa Rhaenyra Targaryen dewasa yang dibawakan oleh Emma Darcy juga sangat saya gemari. Apalagi konflik batin Rhaenyra dewasa ini juga terlihat jelas dari ekspresi yang dibawakan oleh Emma. Visual megah dan fantastis. Sebagai sebuah drama fantasi yang melibatkan makhluk sihir seperti naga, House of the Dragon berhasil mengemas visual naga tersebut dengan sangat baik dan terlihat nyaris nyata. Sound design dari raungan naga-naga yang tampil juga melengkapi visualnya untuk menjadi sebuah gambaran naga palsu yang terkesan nyata. Penggambaran Westeros juga terlihat cukup nyata dan beragam. Ramin Djawadi membara. Untuk kedua kalinya tahun ini saya dibuat terkagum-kagum dengan karya Ramin Djawadi. Aransemen musiknya terdengar megah untuk didengar serta sangat emosional sebagai musik pengiring. Sejumlah aransemen lama Djawadi di series Game of Thrones kembali diperdengarkan di series ini seperti intro Game of Thrones dan theme song Daenerys Targaryen. Banyak musik pengiring di series ini yang sangat jelas akan masuk playlist saya. Enak banget untuk didengerin. Sebagai pengiring juga musik-musiknya berhasil membuat saya terhanyut dalam suasana setiap adegan-adegannya. Suasana duka terasa di aransemennya. Suasana semangat perjuangan terasa di musiknya, serta setiap kehebohan yang dramatis terdengar di setiap hentakan lagunya. Mantap memang Ramin Djawadi. Ya, itu dia pendapat saya mengenai musim pertama dari House of the Dragon ini. Series ini menjadi salah satu dari series debutan 2022 favorit saya selain Severance, The After Party, dan The Boys Presents Diabolical. Cek juga ulasan-ulasan saya lainnya di playlist berikut ini. Terima kasih.